M double O, get my damn flex on. Going real hard like a DMX song. Gotta lay low in the stand back zone. Got a girl up north and a fan back home. Can't nobody do it like me, man. You can never understand. Halo Riders, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Auto Rider. Bobber merupakan salah satu gaya dari sepeda motor yang cukup tua di dunia. Mungkin sejak 1930-an sudah ada motor-motor yang bergaya bobber. Tapi kali ini Triumph menerjemahkan pada salah satu produknya. Ya, ini adalah Triumph Bonneville Bobber. Saat ini saya ada di Triumph Jakarta, di Kemang, untuk bisa bercengkrama langsung dengan motor terbaru dari Triumph ini. Diperkenalkan beberapa waktu yang lalu di salah satu mall di BSD. Motor ini merupakan salah satu dari keluarga Triumph Bonneville dengan basis dari Bonneville T120, tapi terutama dengan banyak sekali perbedaan. Mungkin dari depan sasisnya terlihat mirip, tapi di bagian belakang wujudnya sangat jauh berbeda karena memang ini adalah spesies motor yang berbeda. Anda nggak bisa melihat lagi ada jok belakang di sini karena joknya cuma satu. Unik sekali karena joknya kelihatan melayang di sini dengan sasis. Ya, ini adalah aliran bobber, jadi kelihatan sasisnya seperti segitiga dari depan ke belakang di bawah, dan dari belakang ini terlihat seperti lurus ke arah segitiga depan. Kelihatannya joknya melayang dan tampaknya seperti sasis rigid, tapi sebenarnya motor ini punya suspensi belakang yang tersembunyi di balik sasis yang besar ini. Jadi kalau Anda bisa lihat nanti di bawah jok ini ada sebuah shockbreaker yang sangat besar. Jadi berbeda dengan generasi atau keluarga Bonneville yang lain yang punya sepasang shockbreaker di belakang, motor ini punya suspensi monoshock dan shockbreakernya tersembunyi di bawah jok ini. Jadi nggak perlu ragu atau takut motor ini bikin pegel pinggang karena suspensi rigid. Tidak, ini motor ini punya suspensi. Nanti kita akan lihat ayunan suspensinya seperti apa. Dengan desain seperti ini, bisa lihat Anda motor ini adalah motor yang bisa dibilang ya egois ya, karena hanya bisa riding sendirian, tapi Anda bisa menikmatinya tanpa harus merubah apapun di motor ini karena yang gayanya sudah, kalau memang Anda mencari motor bobber ya inilah motornya. Menerjemahkan gaya bobber di motor ini, Triumph melakukan banyak sekali rancang ulang ya di bagian depan, terutama di bagian stang ini. Anda bisa memilih stangnya. Kalau pada motor ini kelihatan stangnya lebih flat ya, tapi Anda sebenarnya bisa memilih ada satu stang lagi yang lebih tinggi, mungkin tingginya beda sekitar 7 cm lebih tinggi. Jadi pada saat Anda membeli motor ini Anda akan ditanya mau pakai stang yang rendah atau yang tinggi. Jadi yang tinggi bisa lebih nyaman ya. Nah, kalau ini posisi ridingnya bisa akan lebih menurun sedikit. Tapi kalau Anda memilih stang yang pendek, terus Anda pengen, saya juga punya stang yang tinggi deh, buat cadangan nanti pengen riding yang agak tinggi, Anda bisa membelinya secara opsional, mungkin harganya sekitar 4 jutaan karena komplit semua dengan kabel-kabel, rancangannya berbeda, kabel-kabelnya tentu pasti lebih panjang dibanding kabel-kabel yang pendek ini. Lalu di depan tidak seperti generasi Bonneville yang lain, lampunya lebih kecil, dipadu dengan speedometer yang lebih kecil juga. Nanti akan kita lihat speedometernya, selain ada penunjuk kecepatan analog, juga ada beberapa fitur digital termasuk riding mode. Lalu di depan dipadu dengan ban yang lebih besar. Di sini dia pakai ban dengan lingkar 19 inci dengan lebar 100 mm dan dipadu dengan sistem pengereman ABS. Di depan ada single disc brake dengan 2 piston. Sedangkan di belakang ban menggunakan ring 16 dengan lebar 150 mm dan profilnya cukup tebal, jadi lebih tebal daripada generasi Bonneville yang lain. Dipadu dengan single disc brake juga, 1 piston besar. Sementara mesinnya menggunakan basis mesin yang sama dengan Bonneville T120 berkapasitas 1200 cc, tenaganya 76 daya kuda dengan torsi 106 Nm. Bedanya adalah mungkin knalpotnya terlihat sama karena generasi Bonneville rata-rata Triumph menggunakan konfigurasi knalpot 22, jadi dari 2 silinder ini keluar 2 ke belakang. Tapi knalpot di bobber ini kelihatan di belakang
potongan knalpotnya berbeda. Jadi dia lebih sporty ya, ada potongannya slice cut miring. Gaya bobber ini juga kelihatan perbedaannya adalah tangki dari Triumph Bonneville versi ini lebih kecil dibanding Bonneville rata-rata dengan tangki kapasitas cuma 9,1 liter dibandingkan keluarga Bonneville lain yang mungkin sekitar 14 liter ya. Dan jok ini jauh lebih rendah posisinya, hanya 690 mm tingginya dari tanah. Jadi ini motor pendek sekali dan kursi ini punya setelan. Jadi Anda bisa setel kursinya maju dan mundur. Di sini ada 2 baut pengikat jok. Itu di baut itu ada semacam bracket, jadi Anda bisa slide maju atau mundur disesuaikan dengan postur tubuh Anda. Sementara footstep dari Triumph Bonneville bobber ini sedikit lebih maju dibanding keluarga Bonneville yang lain, yang posisinya ada di sekitar sini footstepnya. Sementara ini maju sekitar mungkin sekitar 15 sentian dari yang generasi Bonneville yang lain. Sementara lampu dengan gaya seperti ini tentu perlu lampu yang kecil ya, sehingga Anda lihat Bonneville bobber ini punya lampu yang lebih kecil dibanding generasi Bonneville yang lain, jauh lebih sporty, jauh lebih keren, dengan lampu-lampu sen, dan semua bohlam lampu-lampu itu masih pakai bola biasa, tapi tanpa aksen krom. Jadi memang ini mencerminkan motor yang sangat maskulin, sama sekali tidak ada krom di sini, hanya paduan dari warna-warna yang cerah ini, tapi dipadu dengan warna-warna aluminium polish di bagian mesin dan knalpot. Dengan gaya retro, kunci pun berdesain klasik dan diletakkan di sebelah kanan, persis di bawah jok. Bentuknya juga retro, tapi sudah dilengkapi dengan immobilizer. Tuas-tuas juga terkesan retro, tetapi masing-masing tuas rem, depan, dan kopling punya setelan yang bisa disesuaikan dengan postur Anda. Speedometer juga tampak simpel, tapi ternyata punya banyak fitur tersembunyi. Paduan penunjuk kecepatan analog tampak harmonis dipadu dengan layar digital yang informatif. Dengan menekan tombol informasi di kiri stang, Anda bisa melihat informasi odometer, trimeter 1, trimeter 2, konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, sisa jarak tempuh, jam, tachometer digital, dan pengaturan traction control. Sementara di tombol kanan stang, Anda bisa memilih 2 riding modes yang tersedia, yaitu Road dan Rain. Rendah sekali ya joknya. Seperti Anda lihat, kaki saya sangat menekuk, tinggi saya 185 cm, dan terasa motor ini memang sangat ceper ya, dibanding motor-motor klasik yang lain. Juga ini tergolong cukup rendah posisi joknya. Posisi jok ini disetel pada saat saya lihat di bawah masih ada sedikit setelan, bisa agak maju sedikit. Jadi sebenarnya di belakang masih jauh sekali, relnya bisa dimundurkan ke belakang. Tapi kalau melihat posisi stangnya yang agak jauh ini, rasanya cukup enak duduknya. Jadi posisinya memang agak membungkuk dengan posisi stang. Ini stangnya agak, memang posisi rendah dan bentuk stangnya agak ke belakang sedikit, jadi tidak benar-benar flat, datar begitu. Dipadu dengan N-bar mirror yang cantik ini, rasanya seperti tidak naik motor klasik ya, rasanya seperti naik motor custom. Apalagi speedometer hanya kecil di depan dan ada semacam bracket ini di sini. Mungkin Anda bertanya-tanya ini bracket apa? Bisa aja ditaruh plat nomor di sini, tapi sebenarnya ini adalah bracket dari windscreen kecil, tapi windscreen-nya itu tersedia opsional dari Triumph. Jadi kalau mau Anda pakai windscreen-nya mesti beli lagi sepertinya. Posisi riding-nya seperti Anda lihat, saya duduk agak tegak, tangannya agak lurus ke depan. Jadi kalau mau agak sporty, mungkin lebih menunduk lagi posisinya.
dan posisinya agak ke depan kaki saya ini. Tidak seperti Triumph yang lain, mungkin kalau yang lain agak membuka ke belakang. Nah ini semi apa ya, chopper mungkin ya. Bisa aja sih kalau mau agak ke depan lagi bisa juga, tapi jadi posisi badannya jadi lebih membungkuk lagi nantinya. Dengan posisi riding ini cocok banget nih buat cruising harian. Ya nggak? Nanti kita cobain ya. Tidak perlu waktu lama buat memahami apa yang ingin dicapai Triumph saat merancang Bonneville Bobber ini. Rendahnya jok membuat posisi riding santai, namun uniknya tetap bisa mengontrol motor dengan baik. Malah rasanya cukup enteng padahal bobot motor mencapai 228 kg. Mungkin dengan postur motor pendek membuat titik pusat gravitasinya juga rendah, sehingga tidak terlalu banyak effort buat menggerakkan motor ini. Apalagi kombinasi ban depan dan belakang tidak terlalu lebar, Bonneville Bobber ini terasa lincah saja saat melintasi daerah Kemang yang sedang macet. Stangnya tidak terlalu lebar sehingga masih cukup buat menyelip di antara kerumunan kendaraan. Soal tarikan nggak perlu diragukan lagi ya. Mesin 1200 cc, 2 silinder segaris pasti ngejambak habis. Torsi bawah terasa sangat kuat. Asiknya, getaran mesin terasa cukup halus. Bahkan saat digeber dengan putaran yang agak tinggi sekalipun. Sayangnya memang nggak bisa pakai gigi lebih tinggi, hanya pada gigi 2 atau 3 karena kondisi jalan yang tidak lebar dan lalu lintas yang cukup ramai. Suspensi juga terasa empuk, memang masih ada setelan perbeban yang bisa disesuaikan dengan bobot Anda. Ketika melewati jalan berlubang atau polisi tidur, suspensi terasa lembut dan mantap. Ini nih yang bikin kaget karena sekilas gaya Bobber ini mencirikan sasis rigid, padahal ternyata suspensinya empuk. Oh iya, kami memang nggak bisa banyak bicara soal pengendalian di kecepatan tinggi karena memang tidak bisa mencobanya terlalu kencang. Sayangnya memang sensasi berkendara enak ini tidak bisa Anda rasakan berdua, mengingat joknya hanya satu. Begitu juga bawa barang-barang bawaan karena tidak bisa bawa barang apa-apa di sini, nggak ada tempatnya kecuali memang mungkin ada aksesori tas bisa disangkutkan di bagian belakang motor. Itulah tadi impresi kami terhadap Triumph Bonneville Bobber ini. Yang kami suka gayanya, dapat banget ya Bobbernya. Dengan posisi riding juga tidak agresif, tidak seperti layaknya motorsport, tidak seperti cruiser juga, tapi bisa menghilangkan sedikit kesan klasik dari generasi Bonneville. Dan ini auranya memang jauh berbeda, riding position juga berbeda dari tampilannya. Tenaga mesin sudah pasti enak sekali karena mesinnya 1200 cc. Tendangan torsi yang pasti karena Triumph mengeset torsinya jauh lebih besar dibanding generasi T120 Bonneville. Demikian review kami terhadap Triumph Bonneville Bobber ini. Semoga bisa menghibur Anda. Klik like kalau Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe ke channel Autorider dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Yeah.